Yo, what's up? Yang lagi bersama dengan gua, Mail. Welcome to come back. This is my channel, Muhammad Ismail. Oke, cuy. Kebetulan gue nih kayak dekil banget gitu loh. Kayak apa namanya, padahal gue mandi terus gitu loh. Mandi gak mandi tetap aja ganteng ya gitu loh. Oke, cuy, seperti biasa di video kali ini gue bakal ngebacain cerita-cerita lu pada ya. Baik itu cerita apapun. Kebetulan ini ceritanya ada banyak banget ya. Ada sekitar 200 miliar 550 juta. Gue sabar lama-lama nih, langsung aja ke cerita yang pertamanya nih. Let's go, emang ada apa aja nih. Halo semuanya, kenalin dulu ya. Oke, nama gue A. Apa tuh? Umur gue 24 tahun dan gue mau sedikit cerita tentang rumah gue. Judulnya mungkin simple, tapi buat gue rasanya cukup. Rumah yang harusnya hangat. Banyak orang yang bilang rumah itu tempat paling nyaman buat pulang. Oke, tempat kita bisa istirahat setelah capek sama dunia luar. Jujur, gue juga dulu mikir gitu. Tapi makin gue gede, gue sadar kalau rumah gue nggak selalu terasa hangat. Dari luar, keluarga gue kelihatan baik-baik aja. Bokap kerja, nyokap juga sibuk, dan gue tumbuh seperti anak pada umumnya. Tapi suasana di rumah sering banget dingin, bukan karena AC, tapi karena jarang ada obrolan yang bener-bener tulus. Meja makan yang harusnya jadi tempat cerita malah lebih sering jadi tempat diam. Kadang gue ngerasa aneh sendiri. Masa iya satu rumah tapi rasanya kayak orang asing? Dari situ gue mulai sadar, ternyata nggak semua rumah bisa bikin hati kita tenang. Kadang kita tinggal di dalamnya, tapi rasanya tetap sendirian. Waktu gue SMA sampai kuliah, gue mulai sadar lebih sering ngerasain hal yang bikin hati agak berat. Bokap sama nyokap sering berantem, kadang karena hal kecil yang tiba-tiba jadi besar. Gue masih ingat banget satu malam di mana suara mereka kedengaran sampai kamar gue. Awalnya gue coba cuek sambil pakai headset, tapi lama-lama capek juga pura-pura nggak denger. Yang bikin sedih, mereka jarang sadar kalau gue ada di rumah itu juga. Gue yang harusnya lagi fokus sama mimpi gue, malah sering kepikiran suasana rumah. Pernah suatu waktu, gue pulang agak malam dari kampus, berharap ada yang nanya gue udah makan atau belum. Tapi yang gue temuin cuma rumah yang sepi dan lampu ruang tamu yang masih nyala. Momen itu kecil sih, tapi entah kenapa kerasa banget. Dari situ gue mulai ngerti, ternyata ada rasa kesepian nggak selalu datang saat kita sendirian. Kadang justru datang saat kita lagi ada di tengah keluarga. Seiring waktu, gue mulai belajar buat lebih banyak diam dan ngurus diri sendiri. Gue cari kesibukan di luar rumah, ikut organisasi kampus, nongkrong sama temen, atau sekedar jalan malam biar pikiran lebih lega. Teman-teman gue sering bilang gue orangnya santai dan selalu ketawa. Padahal mereka nggak tahu kalau kadang gue cuma lagi nutupin rasa capek dalam hati. Bukan capek fisik, tapi capek karena ngerasa harus kuat terus. Ada satu momen yang bikin gue mikir cukup dalam. Waktu itu gue lagi di rumah temen gue dan gue lihat keluarganya, mereka makan bareng sambil bercanda. Sederhana banget tapi hangatnya kerasa sampai ke gue yang cuma numpang duduk. Di situ gue senyum, tapi di dalam hati ada perasaan yang sudah dijelasin. Gue jadi sadar kalau yang gue cari selama ini bukan rumah yang besar atau mewah, tapi rumah yang isinya saling peduli dan saling dengerin. Sekarang gue udah kerja dan pelan-pelan belajar berdamai sama keadaan. Bokap sama nyokap masih sering sibuk dengan dunia mereka masing-masing, tapi gue nggak peduli dan gak lagi berharap terlalu banyak seperti dulu. Bukan berarti gue nggak sayang sama mereka, justru gue tetap peduli. Cuma sekarang gue lebih fokus buat bikin hidup gue sendiri lebih hangat. Gue mulai belajar kalau keluarga nggak selalu soal darah, tapi juga soal orang-orang yang bikin kita merasa diterima. Teman-teman gue, orang-orang yang selalu ada buat dengerin cerita gue, mereka juga jadi bagian penting dalam hidup gue. Kadang gue masih pulang ke rumah dengan perasaan campur aduk, tapi sekarang gue lebih kuat menghadapi semuanya. Gue percaya suatu hari nanti gue bisa bikin rumah versi gue sendiri. Rumah yang isinya obrolan, tawa, dan rasa saling ngerti. Rumah yang benar-benar hangat, bukan cuma kelihatan hangat dari luar. Buat kalian yang mungkin lagi ngerasa hal yang sama kayak gue cuma mau bilang satu hal. Kalian gak sendirian. Kadang hidup memang gak kasih kita keluarga yang sempurna, tapi itu bukan berarti hidup kita berhenti di situ. Thank you ya, thank you loh udah nge-share cerita gue. Oke, next cerita selanjutnya ada apanya nih? Halo semuanya, semoga kalian lagi dalam keadaan baik ya. Amin. Kenalin, umur gue 22 tahun. Kali ini gue mau cerita sedikit tentang hidup gue dengan judul yang sama, Rumah yang Harusnya Hangat. Dari kecil gue selalu mikir rumah itu tempat paling nyaman buat pulang, tempat kita cerita, ketawa, dan ngerasa aman. Tapi kenyataannya, rumah gue nggak selalu terasa seperti itu. Bokap dan nyokap gue pisah waktu gue masih SMP. Sejak saat itu, rumah gue berubah jadi tempat yang rasanya beda banget. Gue tinggal sama nyokap, sementara bokap pindah ke kota lain. Awalnya gue pikir semuanya bakal baik-baik aja, tapi makin lama gue mulai ngerasa ada di bagian di hidup gue yang kosong. Bukan soal barang atau uang, tapi soal kehadiran. Kadang gue cuma pengen ngerasain makan bareng keluarga lengkap tanpa ada rasa canggung. Kedengarannya sederhana, tapi buat gue itu selalu yang cukup langka. Setelah bokap pergi, nyokap jadi orang yang paling sibuk di rumah. Dia kerja dari pagi sampai malam demi mencukupi kebutuhan gue. Gue ngerti dia capek dan gue juga nggak pernah nyalain dia.
Tapi di sisi lain, rumah jadi terasa sepi banget. Pulang sekolah, gue sering buka pintu sendiri, masuk ke rumah yang sunyi, dan cuma ditemani suara TV. Kadang gue masak mie instan sambil nonton video random, biar nggak kerasa sendirian. Hal-hal kecil kayak gitu jadi rutinitas yang lama-lama terasa normal. Tapi jujur aja, ada momen dimana gue ngerasa iri sama teman-teman yang masih bisa cerita bareng orang tuanya. Mereka bisa curhat soal sekolah atau cinta pertama mereka, anjay. Sementara gue lebih sering nyimpen cerita gue sendiri, bukan karena nggak mau cerita, tapi karena gue nggak mau nambah beban buat nyokap yang sudah kerja keras setiap hari. Tapi ada benernya juga sih, soalnya kan kalau orang kerja itu capek cuy. Waktu gue masuk kuliah, gue mulai banyak ketemu orang dengan cerita hidup yang berbeda-beda. Dari situ gue sadar, ternyata banyak orang yang tumbuh di keluarga yang gak utuh. Anjir. Anehnya, justru dari mereka gue belajar banyak tentang arti bertahan. Ada satu teman yang pernah bilang ke gue, kalau keluarga memang gak selalu sempurna, tapi kita masih bisa menciptakan versi hangat sendiri. Kata-kata itu sederhana tapi nempel banget di kepala gue. Sejak saat itu gue mulai mencoba melihat hidup dari sisi yang lebih ringan. Gue lebih sering ngobrol sama nyokap walaupun cuma sebentar di malam hari. Kadang kita cuma bahas hal random, tapi rasanya cukup buat bikin rumah sedikit lebih hidup. Gue juga mulai sadar kalau kehangatan itu kadang muncul dari hal-hal kecil yang sebelumnya kita anggap sepele. Sekarang gue sudah di semester akhir kuliah, dan hubungan gue sama nyokap justru jadi lebih dekat dari sebelumnya. Mungkin karena kita sama-sama belajar memahami keadaan masing-masing. Gue juga kadang telepon bokap walaupun obrolannya gak selalu panjang, tapi setidaknya gue tahu dia masih peduli. Rumah gue memang gak sempurna, tapi perlahan gue belajar menerima semuanya. Gue juga mulai punya mimpi sederhana. Suatu hari nanti gue ingin punya rumah yang isinya tawa, cerita, dan waktu bersama. Amin, gue doain nih. Rumah yang gak cuma berdiri karena dinding atap, tapi karena orang-orang di dalamnya saling peduli. Mungkin gue belum sampai ke sana, tapi gue percaya sama orang punya kesempatan untuk membangun kehangatan versi dirinya sendiri. Termasuk gue yang dulu sempat merasa kehilangan arah. Buat kalian yang mungkin lagi ngerasain hal yang serupa, gue cuma mau bilang kalau perasaan kalian itu benar. Kadang hidup memang gak sesuai dengan apa yang kita bayangkan waktu kecil, tapi bukan berarti kita nggak bisa menemukan kebahagiaan di jalan yang berbeda. Tuh, betul. Semoga channel ini terus hidup, amin. Terus konsisten dan bisa jadi tempat buat banyak cerita dari orang-orang yang mungkin selama ini cuma mereka simpan sendiri. Amin. Sekali lagi terima kasih sudah membacakan cerita gue. Sampai ketemu di cerita berikutnya. Amin. Gue tunggu ya cerita berikutnya ya. Semoga ya kehidupan lu lebih baik dah dari apa yang lu rasain sekarang gitu loh. Next, cerita selanjutnya ada apanya nih? Halo semuanya, semoga kalian lagi baik-baik aja ya. Amin. Umur gue 26 tahun. Gue pengen sedikit berbagi cerita dengan judul yang sama. Apa tuh? Rumah yang harusnya hangat. Dari luar keluarga gue kelihatan normal, bokap kerja, nyokap juga ada di rumah, dan gue satu-satunya anak. Banyak orang bilang gue beruntung karena keluarga gue lengkap. Tapi jujur aja ada hal yang orang lain gak lihat dari luar. Apa tuh? Di rumah gue jarang banget ada obrolan yang benar-benar hangat. Setiap orang sibuk sama dunianya sendiri. Bokap lebih sering fokus sama kerjaannya, sementara nyokap sibuk dengan kegiatan lain yang gak selalu gue pahami. Kadang gue duduk di ruang tamu sambil mikir, kenapa rumah yang seharusnya jadi tempat paling nyaman malah terasa biasa aja. Bahkan kadang terasa sepi. Dari situ gue mulai sadar kalau punya keluarga lengkap belum tentu bikin kita merasa benar-benar ditemani. Anjir. Waktu gue masih SMA, gue mulai sering memperhatikan kebiasaan kecil di rumah. Pagi hari biasanya sunyi, masing-masing orang siap dengan rutinitasnya. Malam hari juga nggak jauh beda. Kita memang makan di meja yang sama, tapi obrolannya sangat singkat. Bahkan kadang cuma suara sendok dan piring. Awalnya gue pikir itu hal biasa, tapi lama-lama gue merasa ada yang kurang. Gue pernah mencoba cerita tentang hari gue di sekolah, tapi responnya cuma anggukan singkat. Itu gue mulai jarang bercerita lagi. Bukan karena gue marah, tapi lebih karena gue merasa mungkin cerita gue nggak terlalu penting. Akhirnya gue lebih sering menghabiskan waktu di kamar dengerin musik atau main game. Anehnya, dunia kecil di kamar gue justru terasa lebih hangat dibanding ruang keluarga yang seharusnya jadi tempat berkumpul bersama tiap hari. Masuk usia kuliah, gue mulai lebih sering keluar rumah. Bukan karena gue nggak betah, tapi karena di luar gue menemukan banyak hal yang bikin hidup terasa lebih hidup. Gue punya teman-teman yang suka ngobrol panjang tentang mimpi, rencana masa depan, bahkan hal receh yang bikin ketawa. Di situ gue sadar ternyata rasa hangat itu datang dari perhatian kecil, kadang cuma dari orang yang mau benar-benar mendengarkan. Ada satu momen yang cukup membekas dibuat gue. Waktu itu gue lagi di rumah temen dan keluarganya ngobrol santai di ruang makan. Mereka bercanda, saling cerita, dan suasananya terasa hidup. Gue cuma duduk sambil senyum, tapi dalam hati gue sempat berpikir, oh jadi begini ya rasanya rumah yang benar-benar hangat. Bukan soal mewah, tapi tentang bagaimana orang di dalamnya saling hadir satu sama lain.
Seiring waktu gue mulai belajar memahami keadaan keluarga gue. Mungkin mereka juga punya cara sendiri dan dalam menjalani hidup. Bokap yang fokus kerja mungkin ingin memastikan masa depan gue aman. Nyokap yang sibuk dengan aktivitasnya mungkin juga sedang mencari kebahagiaan versi sendiri. Dari situ gue berhenti menyalahkan keadaan. Sebaliknya gue mulai mencoba hal kecil seperti mengajak ngobrol lebih dulu atau sekedar menanyakan kabar mereka. Kadang obrolannya masih singkat tapi setidaknya ada usaha. Gue juga belajar satu hal penting. Kehangatan rumah kadang harus dimulai dari seorang yang berani membuka percakapan lebih dulu. Mungkin rumah gue belum sepenuhnya berubah, tapi sekarang suasananya terasa lebih sedikit lebih hidup dibanding dulu yang benar-benar sunyi tanpa cerita sama sekali. Semoga ya. Aduh. Kayak dari kemarin-kemarin itu ceritanya itu tentang broken home ya. Home-nya broken gitu, home-nya broken. Next, cerita selanjutnya ada apanya nih? Mungkin satu lagi kali ya, karena udah apa namanya, gue juga mau cabut nih. Halo semuanya, semoga kalian lagi dalam keadaan baik-baik ya. Kenalin dulu gue S, umur 23 tahun. Gue mau berbagi cerita, sedikit cerita dengan judul yang sama. Dari kecil, gue tinggal di rumah yang sebenarnya cukup ramai. Ada bokap, nyokap, dan adik gue. Dari luar, mungkin kelihatannya seperti keluarga yang seru, apalagi kalau lagi kumpul di acara keluarga besar. Tapi di balik itu, rumah gue sering terasa tegang. Bokap orangnya keras, sementara nyokap lebih banyak diem. Tapi pada masalah, suasananya bisa langsung berubah jadi dingin. Gue yang paling besar sering merasa harus jadi penengah, walaupun sebenarnya gue juga masih anak yang lagi belajar memahami hidup. Kadang gue cuma duduk di kamar sambil mikir, kenapa ya rumah yang harusnya jadi tempat paling nyaman, malah sering hati terasa capek. Waktu gue SMA, situasi di rumah makin sering bikin gue bingung. Bokap dan nyokap mulai sering berdebat. Kadang tentang uang, kadang tentang hal yang sebenarnya gue sendiri nggak terlalu paham. Yang bikin berat, adik-adik gue sering melihat semua itu sebagai kakak. Gue selalu mencoba terlihat kuat di depan mereka. Gue ajak mereka bercanda, nonton bareng, atau sekedar ngobrol tentang sekolah supaya mereka nggak terlalu kepikiran suasana rumah. Tapi jujur aja, di dalam hati gue sendiri juga sering merasa lelah. Ada malam dimana gue susah tidur karena kepikiran banyak hal. Di usia yang harusnya fokus sama sekolah dan teman-teman, gue malah sering merasa seperti orang dewasa yang harus menenangkan situasi rumah. Masuk masa kuliah, gue mulai punya kesempatan lebih banyak untuk keluar rumah. Gue ikut organisasi kampus dan sering menghabiskan waktu dengan teman-teman. Dari situ gue mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Ternyata ngobrol santai, ketawa bareng, dan saling cerita bisa bikin hati jauh lebih ringan. Kadang gue pulang ke rumah dengan energi yang lebih positif karena habis ketemu mereka. Perlahan gue belajar bahwa kehangatan itu tidak selalu datang dari tempat yang sama. Ada kalanya kita menemukan dari orang-orang yang peduli dengan tulus. Walaupun begitu, gue tetap sayang keluarga gue. Gue percaya setiap orang punya cara berbeda dalam menghadapi masalah, termasuk orang tua gue yang mungkin juga sedang berjuang dengan kehidupan mereka sendiri. Sekarang gue sudah mulai bekerja dan perlahan melihat keluarga gue dari sudut pandang yang lebih dewasa. Hubungan bokap dan nyokap memang belum sepenuhnya berubah, tapi setidaknya sekarang mereka lebih jarang bertengkar seperti dulu. Gue juga lebih sering mengajak mereka ngobrol santai walaupun cuma sebentar. Hal kecil seperti makan malam bersama atau sekedar menanyakan kabar ternyata bisa membuat suasana sedikit lebih hangat. Udah mulai hangat. Gue sadar mungkin rumah gue tidak sempurna, tapi gue tidak lagi melihatnya hanya dari sisi yang menyakitkan. Justru dari pengalaman itu gue belajar bagaimana rasanya ingin memiliki rumah yang benar-benar penuh perhatian dan pengertian. Semoga cerita gue ini bisa sedikit menemani kalian yang mungkin sedang merasakan hal yang sama. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah mendengarkan cerita gue sampai selesai. Semoga channel ini terus hidup, terus konsisten, dan jadi tempat yang banyak orang untuk berbagi cerita. Amin. Thank you ya udah share cerita lu ya. Oh iya, buat lu yang mau cerita-cerita jangan lupa ya, email gue di deskripsi tuh. Gue tunggu tuh cerita lu ya. Cerita apapun gue bacain sama gue. Halo semuanya, semoga kalian lagi dalam keadaan baik-baik ya. Amin. Umur gue 25 tahun. Gue sedikit berbagi cerita dengan judul yang sama. Dari kecil gue tinggal bareng bokap, nyokap, dan satu kakak gue. Kalau dilihat dari luar, keluarga gue kelihatan biasa aja, bahkan bisa dibilang cukup harmonis. Tapi ada satu hal yang lama-lama gue sadari ketika gue mulai beranjak dewasa. Rumah gue jarang banget punya waktu untuk benar-benar bersama. Bokap selalu sibuk kerja sampai malam, nyokap juga punya kesibukan sendiri, dan kakak gue lebih sering di luar rumah. Akhirnya, rumah yang cukup besar itu sering terasa kosong. Kadang gue duduk sendirian di ruang tamu sambil mikir, kenapa ya rasanya seperti tinggal sendirian padahal keluarga gue lengkap. Dari situ gue mulai memahami bahwa kehangatan rumah bukan cuma soal siapa saja yang tinggal di dalamnya, tapi juga tentang waktu yang benar-benar dibagi bersama. Waktu gue masih SMA, gue mulai sering merasakan kesepian yang aneh. Bukan kesepian karena nggak punya teman, tapi kesepian di rumah sendiri. Setiap pulang sekolah, gue biasanya cuma disambut suara jam dinding dan ruang yang sepi. Kadang gue mencoba mengisi waktu dengan nonton film atau main game, tapi tetap saja rasanya berbeda. Ada satu momen yang gue inget banget. Waktu itu gue dapat nilai bagus di sekolah dan gue pengen banget cerita ke orang rumah.
Tapi malam itu bokap pulang sangat larut. Nyokap sudah tidur lebih dulu dan kakak gue sedang keluar. Hal kecil itu sebenarnya sederhana tapi cukup bikin gue sadar kalau kadang kita cuma butuh seseorang yang mau mendengarkan cerita kecil kita. Sejak saat itu gue mulai lebih sering menyimpan cerita sendiri tanpa banyak berharap orang lain mendengarkannya. Ketika gue mulai kuliah, hidup gue perlahan berubah. Gue bertemu banyak teman dengan cerita hidup yang berbeda. Ada yang keluarganya penuh tawa, ada yang juga punya masalah lebih berat dari gue. Dari situ gue belajar bahwa setiap orang punya perjuangannya masing-masing. Salah satu teman gue pernah bilang kalau rumah tidak selalu harus sempurna untuk bisa terasa hangat. Kadang kita sendiri yang perlu menciptakan suasana itu. Kata-kata itu cukup membuka pikiran gue. Sejak saat itu, gue mulai mencoba lebih sering mengajak ngobrol keluarga gue. Walaupun cuma lewat chat atau obrolan singkat di rumah, awalnya terasa tanggung, tapi lama-lama mulai terbiasa. Gue sadar bahwa mungkin selama ini semua orang di rumah sebenarnya hanya terlalu sibuk, bukan tidak peduli. Sekarang gue sudah bekerja dan mulai memahami kehidupan dari sudut pandang yang berbeda. Ternyata menjadi orang dewasa memang penuh tanggung jawab, dan mungkin itu yang dulu juga dirasakan oleh orang tua gue. Sekarang gue lebih sering meluangkan waktu untuk makan bersama keluarga walaupun tidak setiap hari. Kadang kita cuma ngobrol hal-hal ringan seperti kerjaan atau rencana akhir pekan. Hal kecil seperti itu ternyata bisa membuat suasana rumah lebih sedikit hidup. Gue juga mulai menyadari bahwa kehangatan rumah memang tidak selalu datang dengan sendirinya. Kadang kita perlu berusaha menciptakan bersama-sama. Walaupun rumah gue tidak terlalu sempurna, setidaknya gue tahu bahwa masih ada ruang untuk membuatnya terasa lebih hangat dari sebelumnya. Buat kalian yang mungkin pernah merasa rumahnya terasa sepi walaupun keluarganya lengkap, percayalah, kalian tidak sendirian. Banyak orang yang tumbuh dengan perasaan yang sama, hanya saja jarang yang benar-benar menceritakannya. Gue berterima kasih banget buat channel ini yang sudah jadi tempat berbagi cerita seperti ini. Waduh, gue juga thank you banget nih buat lu udah berbagi ceritanya dengan gue dan mengirimkannya emailnya ke gue gitu loh. Semoga channel ini terus hidup, terus konsisten, dan terus menghadirkan cerita-cerita yang bisa bikin kita merasa tidak sendirian lagi. Gue kalau misalkan ada pesan-pesan begitu bahwasannya pengen terbang gitu ya kan. Oke cuy, terima kasih untuk video kali ini. Terima kasih juga buat lu siapapun di luar sana yang sudah membagikan ceritanya ke gue. See you next time nya, peace, enjoy.